sebagai guru pertama yang mendapatkan beasiswa STUNET, Studeren in Nederland. Itu Artinya belajar di Belanda begitu ya. itu semacam beasiswa dari Pemerintah Kerajaan Belanda. gitu. Dan diuji mendapatkan pembimbing. Desain saya sudah paten, instrumen saya sudah fix. Lalu saya berkesempatan untuk pergi ke Australia 2 tahun. Riset saya meneliti apa sih yang membuat orang bekerja itu happy. Dan mengapa mereka ikhlas untuk menderita dengan pandangan nanti di masa depan tuh maju. Jadi kalau 2,9 maka tidak usah ambil beasiswa yang mensyaratkan minimal IPK 3. Karena apa? Kemungkinan tidak akan lolos. Sedangkan ada beasiswa-beasiswa lain yang memperbolehkan 2,9. Kunci yang pas. Kata kunci, semisal saya ingin pergi ke Australia di bawah beasiswa pemerintah Australia, maka kata kuncinya adalah AAS, Australia Award Scholarship. Semua ejaan lama mengenai kerupuk, sambal itu ada di sana. Di supermarket kita akan temukan kroepoek begitu, dengan ejaannya ejaan lama, Van Ophausen mungkin itu ejaannya. Karakter menurut saya sih. Karakter. Ya. Dia kenapa karakter mahasiswa kita? Terlalu mudah nyerah. Oh gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast Ngobrol Santai Tanpa Beban. Hari ini kita bersama dengan salah satu dosen Universitas Islam Negeri ya. Mataram atau UIN Mataram. Ya. Dan sosok yang sangat banyak menjadi panutan mahasiswa. Amin. Dia adalah dan saya yakin Anda mungkin sudah kenal beliau, terutama bagi Anda mahasiswa di UIN ya, sudah banyak kenal beliau. Dia adalah Dr. Muhammadun MPS M. Abling Adifi ya. Ini gelar yang agak asing sebenarnya. Ini yang kita ingin bahas nanti, dan terutama bagi Anda yang berprofesi sebagai mahasiswa ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri, bagaimana caranya, terus bagaimana sih kehidupan di luar negeri sana. Nah, itu nanti yang kita bahas di sini. Assalamualaikum Pak Mo. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Ya, luar biasa seger Pak ya. Semoga selalu sehat ya. Iya. Ini saya bilang di awal tadi, gelarnya agak asing gitu. Apa memang dapatnya di negara asing atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, kalau ditanya apa dapat negara asing, iya. Jadi tapi sebelum menerangkan itu saya hanya perlu nama saja ya. Nama lakop yang diberikan oleh orang tua itu adalah Muhammadun. Itu diharap untuk berperilaku baik. Itu beban besar. Sekali tantangannya menaik gelar MPS itu dari Master of Professional Studies, seperti program spesialis pada pengembangan masyarakat. Kalau di Indonesia kurang lebih seperti apa? Master pengembangan masyarakat profesional di Institut Pertanian Bogor. Itu ekuivalen saya pikir ya. Ada dia Magister pengembangan masyarakat profesional, Magister profesional pengembangan masyarakat namanya. Ya, oke. Nah, kalau MPS ini didapat di universitas mana? Wageningen Universiteit and Research Centrum di Belanda. Oh, di Belanda. Ya, di tahun 2006. Sebagai guru pertama yang mendapatkan beasiswa STUNET, Studeren in Nederland. Artinya belajar di Belanda begitu ya. Itu semacam beasiswa dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Gitu. Nah, itu ada semacam ada semacam persyaratannya waktu itu bisa sampai lolos. Kan enggak mungkin sedikit orang, pasti banyak orang. Nah, ada kualifikasinya enggak bisa sampai lolos ke sana? Batch saya 125 berangkat dari sekitar 250 saya dengar. Jadi tidak begitu tinggi persaingannya. Namun memang jatah yang diberikan itu hanya sedikit. Saya angkatan ke-6 dan guru pertama yang lolos beasiswa STUNET. Jadi sebelumnya tidak hanya guru ya? Guru dan pegiat LSM sebenarnya. Ya, jadi di sela-sela jam bekerja full time sebagai guru di sekolah di Meninting, saya mendedikasikan 2 jam per hari dan 8 jam di akhir pekan Sabtu Minggu untuk membackup LSM kecil namanya LP3D di Renteng di Lombok Tengah. Ya.
Oh, jadi selain mengajar memang bergerak di lembaga swadaya masyarakat Ya, ya. sebelumnya. Nah, Itu mungkin yang memberikan poin plus ya. Jadi hmm, satu pelajaran penting bagi adik-adik, kalau Anda berpikir bahwa karir Anda itu bukan merupakan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, dari mana kita tahu? Dari prospektus visi misi hmm, pemberi beasiswa, donor atau pemberi beasiswa yang kita baca, hmm, maka berupayalah untuk mendekati hmm. prioritas-prioritas yang diambil itu ya. Iya, jadi artinya kita mau mengerjakan banyak hal seperti itu gitu ya. Ya dalam kaitan masih ada interkoneksi, masih ada kaitan ya. Iya, iya. Seperti saya guru dan LSM di bidang pendidikan itu adalah sebenarnya untuk pendidikan kemasyarakatan, penyadaran isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan. Ya, ya. Nah, kalau yang untuk M-Uplink, Mapling sedikit unik. Jadi 2012 saya berangkat doktoral hmm, karena karir saya akhirnya membawa saya ke Universitas Keislaman, bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman pada kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari, hmm, yaitu pada prodi pengembangan masyarakat Islam. hmm, Maka saya disarankan untuk menempuh doktoral di universitas yang mempunyai agenda nilai-nilai keislaman. hmm, Saya berangkat ke UIN Jogja Ya. atas beasiswa MORA ya, Kementerian Agama di tahun 2012. hmm, Pada tahun pertama setelah kuliah saya bisa menyelesaikan proposal lebih cepat dan diuji mendapatkan pembimbing. hmm. Desain saya sudah paten, instrumen saya sudah fix. Lalu saya berkesempatan untuk pergi ke Australia 2 tahun. Di Australia Ya. ya. Jadi Mapling adalah master pada applied linguistics, bagaimana kajian kebahasaan itu diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Hmm, Kalau dalam konteks saya adalah bidang pengembangan masyarakat, contoh adalah pengajaran literasi dasar begitu, hmm, atau untuk menghandle anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk ilmu bahasa begitu. Lalu ADV itu adalah pembeda yang merujuk pada bahwa saya menyelesaikan studi saya lewat penelitian. penelitian. Ya, advance, singkatan dari advance. Oh, artinya seperti apa? Ada penelitian atau Artinya adalah ada sedikit beda antara program pasca dan juga program sarjana sebenarnya. Di luar negeri, bil khusus Australia dalam studi kasus ini, Anda tidak perlu mengerjakan skripsi atau mengerjakan tesis jika tidak berminat. Oh, Jadi dalam studi Anda di contoh dalam program master 2 tahun itu, Anda hanya perlu menempuh kuliah saja selama 2 tahun dan itu dianugerahi ijazah master. master. Tetapi bagi mereka yang ada 2 kemungkinan, antara tidak pinter tapi gigih seperti saya gitu ya, saya tidak mendefinisikan saya sebagai pinter gitu, atau yang kedua memang kognisinya bagus, orang yang memang intelligent, itu diberi kewenangan untuk apakah kamu mau melanjutkan pada penelitian, dan itu biasanya pada semester terakhir dengan syarat 2, nilai tidak kurang dari 7/10, artinya 3/4 dia lulus dengan nilai bagus, dan yang kedua adalah tema penelitian yang dikawal itu mendapatkan persetujuan dari salah seorang supervisor di sana untuk pembimbing. Jadi ada semacam perbedaan ya? Ya, ada pembeda. ADV atau HONS kalau dalam level sarjana dalam kurung HONS dari singkatan dari honors, yang dihormati gitu. Kalau untuk master ADV seperti itu, advance, sudah memberi kewenangan untuk kamu punya pengalaman untuk penelitian. Dan itu adalah pathway, jalan menuju doktoral. Apa yang diteliti waktu itu? Saya meneliti mengenai bagaimana aspek kebahagiaan dan aspek untuk kepedihan hidup itu sebenarnya bisa menjadi pendorong bagi partisipasi publik untuk pengembangan masyarakat. Artinya bahwa gini, seringkali dokumen-dokumen penelitian dan proyek-proyek pembangunan itu datang dari pusat, menekankan pada kamu harus melakukan ini supaya kamu maju. Tetapi apakah penerima manfaatnya melakukan itu dengan ikhlas dan bahagia atau tidak? Nah, riset saya bilang bahwa alih-alih proyek itu top down, didesain dari pusat ahli, bagaimana kalau melibatkan masyarakat untuk membuat mereka itu lebih ikhlas dan bekerjanya itu lebih berkelanjutan. Karena kalau kita merasa memiliki, ini isu ownership. Kalau kita merasa memiliki program itu, tidak hanya menjalankan program, maka ada potensi untuk berkelanjutan setelah proyek selesai. Jadi betul-betul dikerjakan dengan tulus seperti itu. Riset saya meneliti apa sih yang membuat orang bekerja itu happy, dan mengapa mereka
ikhlas untuk menderita Hmm. dengan pandangan oh nanti di masa depan tuh maju. Boleh tahu apa? Nah konteksnya dalam budaya Jawa masalahnya. Ya. Nah, kenapa bukan budaya Sasak? Karena saya tidak punya dokumen mengenai itu. Hmm. Jadi dalam waktu 6 bulan saya harus berpikir kritis untuk dokumen-dokumen apa dari bidang linguistik. Saya menembak majalah-majalah berbahasa Jawa dari tahun 80-an sampai tahun 2000 untuk melihat pada zaman itu ekspresi-ekspresi orang Jawa mengenai kebahagiaan itu apa saja. Sehingga bisa kita tarik untuk kita gunakan sintesa pembangunan. Kalau kita ingin membuat orang happy bekerja, maka dekati dari bidang itu. Sebenarnya ini juga bisa direplikasi pada konteks bangsa Sasak atau semeton Bali bisa. Cuman apakah tersedia cukup dokumen untuk diambil data atau tidak itu masalahnya. Oke. Apa yang diambil mungkin contohnya? Contoh saya lebih happy untuk bicara mengenai yang kepedihan hidup daripada kebahagiaan. Karena ada dua aspek, kebahagiaan dan kepedihan hidup. Kalau dalam kepedihan hidup dari muatan-muatan majalah-majalah linguistik berbahasa Jawa itu seperti Joko Lodang, penyebar semangat itu dari tahun 80 sampai tahun 2000, maka itu konsisten bahwa frase laku prihatin dalam berbagai konteks, berita reportase formal seperti yang Anda bilang, atau dia hiburan atau cerpen, cerita hantu juga ada itu ya, atau dalam kehidupan reportase sosial sehari-hari itu ada bilang bahwa frase laku prihatin itu selalu konteksnya sama. Dia mau menderita dulu dengan keyakinan oh saya akan mulia di masa depan. Makanya ada semacam peribahasa kita bersakit-sakit dahulu itu ya, mungkin ya. Dalam konteks sekarang ya saya mau divaksin itu walaupun itu sakit dan tidak menyenangkan tapi untuk kesehatan saya di masa depan. Mau dikerjakan. Ya, itu adalah modal pembangunan sebenarnya untuk partisipasi publik dan ownership kepemilikan. Rasa handarbeni dalam bahasa Jawa. Mau ya saya merasa memiliki program ini gitu. Bukan karena dipaksa untuk melakukan itu. Ya. Jadi walaupun dia bersusah payah mungkin kan yang di awal, apalagi mungkin program yang tidak familiar misalnya gitu. Tapi pelan-pelan akhirnya mereka akan mengerjakan itu dengan baik. Iya. Kita minum dulu tapi. Oh iya. Kopinya ya. Kopi dangdut. Iya. Lalu untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri itu, apakah memang sesulit itu? Kan ada persyaratan yang banyak harus dikerjakan. Belum lagi mungkin homesick ketika berada di luar negeri sana. Belum lagi kita bicara TOEFL dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Selain homesick juga homesex ya. Gitu ya. Kalau dalam konteks Anda tadi terpisah dari istri karena baru setahun menikah katanya kan ya. Ya, jadi dalam konteks pengalaman pribadi saya lebih baik itu kalau ingin melamar beasiswa lihat dulu persyaratan-persyaratannya. Kadang-kadang berbeda. Ada kemiripan seperti TOEFL score atau IELTS score, tetapi juga mempunyai distingsi beda masing-masing. Jadi Anda mau kemana nih sebenarnya? Model beasiswa mana yang Anda mau tembak dulu? Cara pertama adalah buka websitenya. Nah sekarang zaman enak tuh buka website. Kalau saya dulu cari prospektus, cari brosur. Masih atau ada iklan di Lombok Post pada waktu itu. Nah di situ akan ada prerequisite requirement, ada pokok-pokok persyaratan. Itulah yang kita harus coba penuhi supaya masuk dalam shortlist candidates. Supaya masuk dalam orang-orang ini mungkin berpotensi untuk dipanggil mendapatkan beasiswa. Ya, jadi paling enggak seperti Pak bilang tadi mendekati gitu mendekati apa yang menjadi persyaratannya tadi. Ya, syarat umumnya sebenarnya dua pokok. Yaitu yang pertama adalah indeks prestasi kumulatif itu mendekati 3. Kalau untuk Australia Awards 2,9 boleh. Atau 2,75 untuk penyandang difabilitas. Nah, ini kan sedikit beda. Sementara kalau untuk Aminef untuk pergi ke Amerika, sesadar saya adalah mensyaratkan untuk IPK 3. Ya. Nah, itu sudah sedikit beda. Ada gap yang kalau saya tidak cocok untuk persyaratan itu, maka saya harus cari. Karena menabrak itu artinya portfolio Anda nanti tidak akan lolos gitu untuk dipanggil wawancara. Jadi betul-betul kita lihat kemampuan diri kita dulu gitu ya. Persyaratannya. Karena dengan pola pikir berkembang, growth mindset,
Hal-hal seperti kemampuan bahasa Inggris itu kan bisa diperbaiki. Iya. Tetapi IPK itu kan tidak bisa dirubah. Iya, iya. Nah, jadi kalau 2,9 maka tidak usah ambil beasiswa yang mensyaratkan minimal IPK 3. Karena apa? Kemungkinan tidak akan lolos. Sedangkan ada beasiswa-beasiswa lain yang memperbolehkan 2,9. Nah, waktu Pak Moh ke Belanda, eh, apakah memang sebelumnya udah bisa bahasa Belanda atau mungkin bagaimana waktu itu? Kelas internasional diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Oh, jadi jangan kita berpikir waduh nanti ini ngomongnya bahasa Belanda gitu. Nah. Oh gitu ya. Ya, ada 2.300 studi program dalam level masters yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, lalu waktu itu apa yang Pak mau persiapkan untuk dapat ke Belanda? Memang beberapa orang awardee penerima beasiswa yang saya temui ketika bertemu di luar negeri itu mereka bersiap dengan sangat teliti. Tetapi saya itu orang yang datang dari keluarga yang ekonominya perlu dikembangkan. Jadi cara saya pribadi adalah akhir pekan itu untuk mengurus itu, di hari-hari kerja itu ya untuk bekerja. Sambil berpikir desain akhir pekan aku harus melakukan apa gitu. Karena nggak bisa saya hanya mengurus beasiswa dan total itu tanpa mengerjakan hal lain. Saya bisa nggak makan nanti gitu maksudnya ya. Jadi tapi kita kan sulit itu Pak. Ya, Maksudnya melakukan banyak hal dalam satu momen begitu. Betul. Ya pengelolaannya saja. Pengelolaan tekniknya. Ya belajar manajemen. Okay. Manajemen waktu, manajemen strategik ya. Ya pelan-pelan lah. Semua orang belajar saya pikir. Kalau yang penting ada komitmen untuk komitmen waktu, komitmen untuk investasi, kompetensi, komitmen untuk mengisi form dengan teliti. Karena itu kan yang akan dibaca mereka. Form berisi pertanyaan-pertanyaan yang menilai kapasitas Anda secara tertulis ya. Dan akhirnya bisa lulus ya waktu itu ya. Sebenarnya juga kalau pengalaman pertama yang beasiswa Stunet ke Belanda itu juga saya nggak pede-pede banget, tapi orang kalau berikhtiar itu saya meyakini ada jalan. Ketika saya dipanggil untuk shortlisted candidate, saya merasa kemungkinan saya akan pergi ke luar negeri. Ya. Sekitar 75%. Ketika diwawancara, orang datang dari Jakarta wawancara saya di Holiday Resort, saya masih ingat itu. Setelah selesai wawancara saya pikir kemungkinan besar saya lolos karena tadi lancar-lancar saja. Ya. Jadi ada kepercayaan diri waktu harus punya itu. Waktu di interview begitu ya. Kalau kita udah bersiap, udah berikhtiar, udah bertawakal pada Tuhan, kita harus pede lah. Ya. Nah, kan tidak mudah, kulturnya kan berbeda dengan Belanda. Terus apakah sendiri waktu itu dari Indonesia? Sendiri, tidak disarankan buat keluarga karena beasiswanya mepet. Gitu. Hanya kalau untuk master awardee di tahun 2006 itu 870 euro, hanya sekitar 10 jutaan zaman itu. Kursnya tidak sampai 14.000 pada waktu itu. Ya, hanya 14 juta, hidup 14 juta. Hidup 10 juta. Per bulan di Belanda itu ya standar yang sudah hampir gitu. Gitu ya. Ya, tapi begitu juga saya punya cara-cara untuk menghemat kan tahu. Jadi ketika pulang ya bawa uang lah gitu. Katanya sebagian besar teman-teman yang beasiswa ke luar negeri kadang ada sambil bekerja atau apa. Ya, tetapi tergantung konteks kotanya. Kalau mereka yang dalam konteks Belanda, mereka yang studi di daerah Randstad, Amsterdam, Leiden, Den Haag, kemungkinan akan mudah menemukan pekerjaan karena banyak restoran, banyak rumah makan, banyak bisnis. Tetapi bagi kami yang tinggal di Wageningen, kota peternakan seperti dan pertanian seperti IPB, Bogor bahkan lebih kecil daripada Bogor, kami dengan goyang menyebutnya sebagai kota Jurassic Park karena terlalu banyak hutan ya. Ya itu di daerah tengah, 1,5 jam dari Amsterdam. Potensi untuk mendapatkan kerja menjadi lebih susah ya. Jadi ya fokus lebih banyak belajar berarti ya. Iya, dan kebijakan pemerintah Uni Eropa, pemerintah Belanda masuk dalam Uni Eropa adalah memberi pekerjaan kepada mahasiswa Uni Eropa terlebih dahulu, baru kemudian mereka yang non Uni Eropa. Gitu ya. Sedikit berbeda dengan konteks di Australia yang nanti kalau ditanyakan bisa saya ceritakan. Nah, sebelum ke Australia ini mana menarik ke Belanda nih. Kalau Australia kan dekat mungkin ya, dekat ya, bisa 1 kali penerbangan nyampe. Nah, kalau apa yang Bapak lakukan ini kan pertama kali ke luar negeri gitu ya. Waktu itu udah berkeluarga atau begitu? Sudah.
Nah, itu kan tambah berat lagi Pak Mo. Itu Anak bagaimana, apa yang kita harus lakukan ketika jauh dari keluarga, apalagi mungkin jauh dari anak istri dan menghadapi kultur yang berbeda di sana. seorangnya liar sih Pak. Jadi memang dari kecil udah biasa melakukan semuanya sendiri. Oh, terbiasa. Jadi saya tidak punya attachment kepada siapapun. Kepada siapa? Istri, ya oke. Pada waktu itu istri berasumsi untuk ikut, tetapi ternyata pihak pemberi beasiswa menyarankan lebih baik jangan bawa keluarga karena itu sangat mahal. Oh iya. Biaya hidup sangat mahal dan kamu kemungkinan tidak akan mampu. Lalu anak saya lahir di Indonesia 4 hari setelah saya tiba di Belanda. Jadi saya tidak melihatnya proses kelahiran. Itu kan Ya. berat juga. Ya hidup apa sih yang nggak berat? Oke. Gitu, oke. Bagi saya ya anu, teriman ya, saya itu orangnya teriman ya. Kalau takdir saya menjalani seperti itu, saya melakoni. Saya pergi ke Flores Timur di 2006 sebelum berangkat ke Belanda dengan kondisi yang sepi, bekerja dengan orang Jepang di pelabuhan, saya diem dan happy. Tapi melihat gemerlapnya Amsterdam berapa bulan setelah dari Flores juga saya tidak kaget gitu. Biasa saja gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi memang penting pengalaman dari hidup itu yang harus kita. Saya pikir ya faktor pentingnya adalah emosi. Bisa nggak kamu ngontrol emosimu? Nggak terlalu happy banget juga nggak terlalu sedih banget gitu. Karena memang beberapa betul ada beberapa orang yang di angkatan saya itu 5 orang kembali ke Indonesia setelah 1 bulan tiba di Belanda. Kenapa? Ya karena isu-isu tadi. Dia tidak cukup resilient, tidak cukup membal, jadi nggak punya ketahanan untuk oh saya menghadapi cuaca yang beda, rumah tangga yang saya tinggalkan, lalu kemudian di sana saya bos, di sini saya mahasiswa biasa gitu kan. Lalu kultur yang beda, walaupun Belanda mempunyai kemiripan-kemiripan komponen budaya seperti makanan dengan Indonesia, tapi itu hal yang sangat beda. Geografinya beda, cuacanya beda, cara pandang orang beda ya, kemudian budaya-budaya material dan budaya-budaya non material nilai-nilainya beda, yang membuat orang mungkin ingin pulang. Karena apa? Posisi mereka nyaman. Untungnya saya berasal dari posisi yang nggak nyaman, jadi emosinya mah udah kebal. Iya, itu aja yang luar biasa ya. Ya, jadi orang resiliensi, kata kuncinya adalah resiliensi. Nanti bisa dipelajari di psikologi. Apakah kamu cukup resilient atau tidak? Kalau kamu cukup Artinya apa? tahan, Tahan. kamu tahan nggak menghadapi cobaan itu? Itu kan berat ya secara mungkin generalnya kalau kita lihat kan dalam kondisi anggap masih muda misalnya, masih muda terus banyak ingin tahu, melihat sesuatu yang tiba-tiba wah sekali dengan kota yang besar, belum lagi kultur pergaulannya. Bagaimana harus betul kita bisa, apa prinsip yang harus ditanamkan bahwa kita harus bisa tahan dengan itu? Ya salah satunya ya terkait dengan riset yang kita tadi ngomong-ngomong sebelum formal ini, yaitu laku prihatin. Ketika saya mengalami cobaan, saya menganggap itu sebagai memang ujian. Saya untuk lulus ujian ini mampu nggak untuk kehidupan yang lebih mulia. Kalau kita berpandang seperti itu lebih ikhlas, lebih lega, walaupun berat tapi ya bisa lah gitu ya. Berapa tahun di 1 tahun 1 bulan. Satu Nah ini juga pengalaman unik ya. Master di Eropa itu ada 1 tahun dan ada 2 tahun. Saya milih master 1 tahun untuk professional masters. Nah di akhir ujian tesis itu, kalau sana model seperti Indonesia, kamu mau lulus master harus lewat ujian tesis. Nilaimu bagus atau buruk, kamu harus melalui penelitian. Ujian saya tidak mengambil data dari Indonesia karena saya tidak punya dana untuk penelitian. Jadi saya memakai metode namanya reflective action, tindakan-tindakan refleksi yang saya dapat ketika bekerja dulu sebagai guru. Sayangnya ujian saya dinyatakan oleh penguji lolos oleh supervisor, tapi oleh penguji dinyatakan kamu risetmu bagus tapi sebenarnya nggak ada masalah. Padahal riset itu kan mengatasi masalah. Nah jadi gelarnya kami kasih dulu, kamu pulang dulu, kemudian kamu riset lagi di lapangan, nanti kalau hasilnya layak kami panggil untuk ujian ulang. Nah itu yang membuat akhirnya durasi 1 tahun itu ditambahkan 1 bulan saya balik lagi ke Belanda itu. Oh jadi balik lagi gitu ya? Ya, jadi saya maju ujian tesis 2 kali. Nah setelah itu
ke Australia itu tahun berapa ke Australia? 2014. Itu bagaimana prosesnya? Apa nggak cukup nih ke Belanda aja kemarin? Nah, Ya, perjalanan hidup saya pikir 2012 saya mendapatkan akses untuk S3. hmm, Saya diminta untuk disarankan, tidak diwajibkan. Disarankan untuk mengambil Universitas Keislaman. hmm, Lalu saya berangkat ke UIN Jogja karena riset saya tentang bagaimana praktik-praktik pengembangan masyarakat itu dilakukan oleh para alumni-alumni master untuk kajian Islam interdisipliner pada pekerjaan sosial di UIN Jogja. Jadi saya membidik UIN Jogja. Tahun pertama saya lulus untuk teori, lalu saya bersiap untuk candidature. Proposal saya lulus, pembimbing sudah dapat, instrumen fix. Lalu saya coba-coba, daripada saya hanya mengurus riset yang penting juga ini, bagaimana kalau saya ambil beban lebih untuk pergi ke Australia, dan itu Tuhan merestui saya untuk pergi ke Australia 2 tahun. nah di Australia di Universitas Australian National University ANU, seperti UI-nya Australia. oh gitu Ya, ya. ya. Jadi kampus besar seperti itu ya. Ya, kampus besar. Kampus besar Kampus di besar. Australia. Ya. Nah, ada nggak perbedaan ya mungkin persyaratannya atau apa ketika ingin ke Belanda, Eropa sana atau ke Australia? Kalau yang saya lihat, kembali pesannya adalah lihat website pemberi beasiswa yang bersangkutan. Tapi pembeda Stunet dan AAS adalah bahwa syarat untuk mid-level profesional itu tidak ada di AAS. Kamu fresh graduate, Yeah. kamu boleh melamar. Iya betul. Tetapi memang lebih disarankan untuk mereka-mereka yang sudah bekerja lebih dulu. Ya. Lalu kemudian apa syarat pembeda kedua? Tidak ada restriksi umur kalau AAS, tidak ada batasan umur. Jadi kalau usia kita 50 mau melamar master juga boleh. Boleh. Sementara di Belanda ada pembatasan Ada umur. umurnya gitu ya. Nah, apakah bisa beasiswa itu sampai sekarang masih ada nggak ya? Masih. Masih. Kalau buka Google, ketikan STUNED mesti akan dilinkkan pada website Stunet. Dikelola oleh NESO namanya, Netherlands Education Support Offices, untuk layanan pendukung pendidikan Belanda. Lalu kemudian kalau Australia Awards itu dikelola oleh DFAT, Departemen Luar Negeri dan Perdagangannya Australia. Ketika kita ketikkan saja kata kunci, nah ini juga keterampilan penting bagi mahasiswa. Kalau kita ingin mencari data yang spesifik, karena data di internet kan bisa menimbuki kita menjadi tenggelam di bawah gunung gitu ya. Nah, maka kita harus punya kemampuan untuk mengetikkan keyword, kata kunci. Kunci yang pas, kata kunci, semisal saya ingin pergi ke Australia di bawah beasiswa pemerintah Australia, maka kata kuncinya adalah AAS, Australia Award Scholarship. Ya. Ketikkan saja Australia Award Scholarship, enter, akan dilinkkan pada website AAS. Lalu di situ ada fitur-fitur tentu saja. Nah, kembali ini 8 fitur, mana yang saya pilih? Tentu saja adalah persyaratan beasiswa, karena dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dua-duanya ada itu. Saya pikir begitu. Jadi literasi informasi penting ya, kemampuan bagaimana kita mencari, memilah dan menggunakan informasi itu untuk kegunaan diri kita dan masyarakat yang lebih luas. Itu penting. Ada yang beda nggak di negara Belanda sana dengan di Australia? Dalam hal mungkin kulturnya, masyarakat di sana, dan mungkin teman-teman di kampusnya, apa yang membedakan? Oke, pertama kultur. Kalau kultur sosial Belanda itu jauh di mata, dekat di hati. Artinya ada kesamaan-kesamaan di tengah perbedaan itu. Iya. Kuliner, romansa, sejarah, ya. Iya. Contoh saya akan contohkan satu kuliner. Semua ejaan lama mengenai kerupuk, sambal itu ada di sana. Di supermarket kita akan temukan kroepoek begitu, dengan ejaannya ejaan lama. Van Ophausen mungkin itu ejaannya ya. Itu ada. Jadi kita akan merasa dekat, walaupun secara geografi itu 11 ribuan kilometer jauhnya dari sini. Jadi ada semacam apa ya, secara emosional tuh ada kedekatan. Ada kedekatan gitu ya, mengingat sejarah masa lalu. Kalau dari kajian sejarah, contoh di wilayah Randstad ada namanya museum tropis, yang dulu namanya museum kolonial, namun kolonial itu kan sensitif, dirubah menjadi museum tropis. Di lantai 2 itu seluruh display museum itu adalah benda-benda dari Indonesia.
Oh gitu. Jadi pada waktu saya studi di sana, di Iya. bawah memang ada untuk mata kuliah facilitation itu. Selama 7 jam di situ tuh saya hanya fokus di section yang Indonesia di lantai 2, nggak pergi kemana-mana tuh. Melihat ya ini leluhur kita Dulu ada foto apa sama Iya, gitu? emosinya campur baur antara rasa marah, rasa emosi Iya. yang negatif lain seperti sedih, Iya, iya. ya, dan juga ya apa ya kita akan bilang Apa yang ditampilkan memang di museum itu? semua kain-kain batik lama, kepala banteng, permata-permata yang dirampas dari sini dahulu, ya display semua, foto-foto lama. Jadi membuat kita semacam flashback ke era itu mungkin gitu. Kita pernah jatuh pada masa yang susah, leluhur. Pada waktu mungkin kalau saya ditakdirkan lahir pada zaman itu, apakah kita cukup kuat? Gitu ya. Harus bersyukur juga. Iya, betul ya. Dan Jadi, berusaha lebih keras. ya leluhur kita betul-betul bisa survive dengan zaman itu mungkin ya. Ya, survivor terpaksa juga saya bilang. Karena itu tidak enak. Iya betul. Tidak enak. Oke, luar biasa ya. Nah, untuk mahasiswa misalnya sekali lagi yang ingin betul-betul mendapatkan beasiswa itu misalnya entah ke Eropa kah atau ke tempat lain, apa yang betul-betul harus dipersiapkan dengan ingin ke luar negeri misalnya, poin-poin pentingnya apa misalnya? Saya ingin ngelingkan dengan pertanyaan tadi, karena tadi kan membandingkan antara budaya Eropa dalam studi kasus Belanda, karena Eropa kan luas juga ya, Iya. dan Australia. Dan juga sambil menjawab sekalian karakter macam apa nih yang dibutuhkan supaya kita bisa lolos ya. Jadi karakter yang kalau saya bilang ya yang jamak-jamak wae, yang biasa-biasa dalam arti nggak usah menganggap suatu itu susah gitu, enggak. Kalau semua kita mau mencoba, insya Allah ada jalannya gitu. Nah itu kultur yang lebih saya sering juga lihat di Eropa maupun di Australia. Orang Australia pada sisi lain itu orang yang easy going. Mereka tidak pernah, kalau kita ketemu dosen kita, nggak harus Assalamualaikum atau selamat pagi Pak Profesor, nggak harus. Jadi cuek aja. Nama depan bahkan. Kalau dia punya nama Dave Johnson, maka Hi Dave, Morning Dave, cukup itu. Jadi dan itu tidak merasa tersinggung mereka. Nggak mesti halo sir apa gitu, enggak ya? Karena egaliternya adalah terlepas dari posisi saya muridnya, beliau gurunya, tapi di luaran itu kan konteks itu tidak terjadi lagi. Di luaran adalah orang ketemu orang. Nah, jadi biasa. Di Belanda juga sama. Kita naik sepeda ya. Itu profesor kita naik sepeda, kita balap biasa, teman-teman hai, itu biasa. Kalau kita di sini mungkin di belakangnya karena segan kan gitu. Iya, itu jadi konsep yang egaliternya ya tanpa mengesampingkan rasa hormat kita terhadap tuan guru kita atau kiai kita di Jawa atau guru kita, maka masih ada posisi yang kalau kita tidak setuju kita boleh bilang tuh sorry I don't agree gitu. Dan mereka terbuka untuk itu yang persamaan antara karena memang Australia itu sebenarnya dari Inggris kan, jadi yang Eropa juga, jadi ada nilai-nilai yang sama, egalitarianism, kesamarataan ya. Apa perbedaan sistem pendidikan perkuliahan di Indonesia dengan di luar negeri? Ini agak susah. Kalau saya bilang, saya harus riset yang mendalam mengenai itu untuk mampu membawa argumen. Tetapi kalau secara serampangan mata 2 tahun di Australia dan 1 tahun tinggal di Belanda adalah teknologi kurang memang kita. Teknologi pendidikannya? Teknologi kurang. Jadi tentang akses internet jauh, fasilitas perpustakaan jauh. Yang itu berakibat pada saya pikir habituasi, kebiasaan mahasiswa untuk mandiri, membaca, mencari sumber, mengekstraksi itu, lalu kemudian menuliskan ide mereka sendiri. Kalau itu bisa dilengkapi di Indonesia pelan-pelan, saya berbicara dalam konteks NTB ya, karena kemungkinan apa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada sebagai contoh atau Universitas Indonesia juga tentu saja dekat dengan fasilitas mereka. Tapi dalam konteks NTB yang kita perlu untuk tata ketika dibandingkan dengan konteks perguruan tinggi di luar negeri, memang major yang saya hadiri adalah universitas-universitas besar itu, ANU di Australia dan Wageningen di Belanda, itu universitas yang memang prominent. Seperti bandingannya di sini IPB, UGM begitu atau UI.
penyediaan fasilitas. Dan Fasilitas, itu ya. bisa untuk pelan-pelan. Menurut saya yang paling penting adalah menyediakan pojok-pojok baca untuk mahasiswa, buku-buku yang sesuai prodi mereka, supaya mereka mulai mandiri untuk, oh saya ingin cari bab lebih dalam mengenai participatory development, atau saya ingin tahu apa sih prinsip-prinsip pokok komunikasi pembangunan itu supaya saya bisa merayu orang untuk mereka bekerja gitu. Maka dia bisa selain mendengar kuliah di kelas, juga bisa datang duduk di pusat pojok baca itu untuk mengekstrak materi-materi dari jurnal, dari buku, dari bab-bab disertasi orang, lalu kemudian mengambil idenya dan menganyamnya dalam pokok pikiran mereka sendiri. Itu yang menurut saya dalam konteks NTB perlu lebih didorong lagi gitu. Nah, kalau dari kualitas dosen dan mungkin lingkungan teman-teman mahasiswanya itu bagaimana? Ada potensi-potensi gede sebenarnya. Contoh kajian keislaman. Kalau kajian keislaman yang membuat UIN itu, UIN secara aturan dulu kan tidak boleh jadi universitas. IAIN hanya Kementerian Agama boleh mendirikan perguruan tinggi dalam level 1 rumpun ilmu, institut. Nah, di tahun 60-an profesor-profesor dari Jogja dan Jakarta itu datang ke McGill di Kanada, McGill University, untuk mengajarkan kajian keislaman. Bagaimana nilai-nilai Islam itu bergantung pada hukum atau mempengaruhi kinerja untuk social work dan lain-lain. Nah, mereka ternyata terkesan dengan itu dan bilang kami akan membantu IAIN menjadi universitas. Di situ sejarahnya. Jadi kalau dalam konteks itu pendek, karena Anda melihat jam saya tahu, itu adalah sebenarnya potensi bahwa kita secara kognisi itu tidak kalah. Namun akses kita untuk berkembang dan koneksi kita untuk berkembang itu terus dipertajam supaya mampu berdiri sejajar dan duduk sama-sama. Pada akhirnya mampu nggak kampus-kampus kita di Indonesia ini atau mungkin di daerah kita akan sampai ke kampus-kampus di luar itu? Kalau saya beri contoh untuk teknologi itu kan perlu akses dan fasilitas. Seberapa canggih lab kita punya untuk mengadakan penelitian tentang virologi sebagai contoh, karena virus sekarang adalah isu yang seksi. Kalau tidak punya, maka kan harus numpang. Nah, kalau numpang kan dia harus pergi. Gitu. Artinya kita mempunyai sedikit brain drain, kehilangan sumber daya manusia. Indonesia dalam bayangan saya harus berfokus, kalau tidak mempunyai kecukupan modal antara bekerja sama, dan itu banyak terjadi di praktik kehidupan kan tambang, yaitu infrastruktur dan investasi datang dari luar negeri, tapi kan persentase yang kita dapat sedikit sekali. Permasalahan itu. Maka kemungkinan kedua adalah coba berfokus pada bidang-bidang yang memang merupakan keunggulan kita, seni, budaya, antropologi, sosiologi, sehingga ketika orang ingin belajar mengenai, oh saya ingin etnisitas dan linguistik, oh pergi ke Indonesia. Orang luar negeri pergi kuliah di Indonesia. Plus bahasa asingnya harus diperbaiki, karena apa? Kalau orang luar negeri itu harus belajar dalam bahasa Indonesia, seperti yang terjadi di Jerman, maka itu kan menjadi penghalang juga. Alih-alih dia menawarkan program seperti contoh bachelor degree in anthropology offered in English, seperti orang Belanda punya pikiran. Saya tawarkan kuliah saya bukan dalam bahasa Belanda tapi dalam bahasa Inggris. Kemungkinan lebih laku. Di kampus kita yang tidak dimiliki oleh di kampus-kampus di luar, yang bisa kita banggakan lah. Harus bangga dong. Iya dong, harus bangga. Salah satu kebanggaannya adalah social capital. Artinya social capital itu adalah modal sosial. Modal sosial itu dimaknai sebagai gini, bahwa nilai-nilai yang kita taruh itu kan kolektif, kebersamaan. Contoh, kita kesulitan, maka akan ada teman yang membantu. Ya, dalam konteks individualis itu jarang terjadi. Walaupun kalau kita minta bantuan di universitas luar negeri mesti akan ada bagian itu secara formal, yaitu ada struktur yang membantu kita di universitas itu untuk datang membenahi margin, membenahi layout, ada membenahi struktur bahasa Inggris kita untuk flow-nya ada. Kalau di Indonesia kan di dalam konteks NTB kembali lagi, saya tidak tahu apakah di UI atau UGM atau universitas-universitas terkemuka di Indonesia itu ada unit-unit yang melayani untuk mahasiswa yang kesulitan membuat makalah. Nah, kalau dalam konteks universitas kami di UIN Mataram, dosen selalu bantu aja. Gimana ya membenahi makalah saya ini itu udah modal sosial. Modal sosial itu artinya
saya percaya bahwa dia bisa berkembang dan saya mau membuat dia berkembang karena itu akan menguntungkan saya juga gitu. Ya, itu modal sosial tuh menurut saya bagus untuk mengembangkan. Itu salah satu yang perlu kita banggakan. Itu enggak ada ya di luar negeri atau mungkin enggak seperti kita gitu ya? Orang cenderung lebih individualis. Kalau Anda memerlukan bantuan, maka Anda datang ke struktur resmi. Cari ke ini aja, jangan tanya saya gitu Iya, ya. cari struktur resmi. Ada Iya. section-section, ada bagian-bagian yang memang mengurusi untuk kami bisa bantu membenahi papermu, alih-alih kamu nyusahin temenmu gitu. Iya. Kalau di sini kan kita nggak merasa disusahkan, Iya. saling bantu. Iya. Kehidupan sosialnya tinggi. Bahkan sebenarnya Pak Mu ada calo skripsi juga di sini. Nah, kalau itu sudah hal yang tidak benar. Ya. Yang saya maksudkan adalah review. Review itu adalah peer review, itu bukan berarti kita membuatkan, bukan. Tapi kalau calo itu adalah lu nggak punya pikiran apapun, kamu kan punya produk, itu lain. Kalau itu hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, betul ya. Nah, mungkin ini terakhir kita di bagian terakhir. Apa yang harus diperbaiki oleh mahasiswa kita untuk menjadi lebih baik lah gitu. Karakter menurut saya sih. Karakter. Ya. Jadi kenapa karakter mahasiswa kita terlalu mudah nyerah? Oh gitu. Ya. Karena mungkin saya tidak tahu multifaktor penyebabnya. Kehidupan ekonomi yang membaik, lalu lingkungan yang tidak mendukung, bisa jadi yaitu kalau sekelompok anak sama-sama dalam kata yang kasar adalah malas, maka dia akan cenderung malas juga gitu. Atau itu pengaruh lingkungan, ekonomi keluarga yang membaik, atau dia tidak mempunyai motivasi internal yang tinggi. Motivasi internal adalah kesadaran diri sendiri untuk maju. Kenapa? Dia merasa cukup untuk mendengarkan kuliah dosen di kelas dan mengerjakan tugas ala kadarnya dan mengharap nilai tinggi. Bagi saya itu, menurut saya ada yang salah dengan karakter Anda. Padahal kehidupan ini menurut saya sih, kamu nggak perlu pintar-pintar banget, tapi perlu gigih. Ya, jadi nggak perlu pintar-pintar sekali. Tapi gigih itu yang penting. Gigih. Nah, kadang-kala kan begini, mahasiswa, saya nggak tahu betul apa tidak. Kadang-kala mahasiswa kita itu mengambil fakultas atau jurusan bukan karena dia mau itu, tapi didesak oleh keluarga atau orang tua. Oh, kamu harus ambil ini nih, karena nanti kamu akan jadi begini-begini kalau ambil ini. Nah, itu bagaimana Pak? Contoh, ambil kedokteran saja gitu. Iya, misalnya. Atau ambil keperawatan saja gitu. Oh ya, ambil dokter nanti. Atau ambil keguruan saja gitu. Iya. Padahal nggak pernah jadi guru. Iya, padahal dia nggak punya feel di sana misalnya. Dengan alasan ini ya, nanti dapat sertifikasi guru gitu. Iya, nanti kamu bisa hidupnya lebih sejahtera lagi. Tapi anaknya agak ogah-ogahan di sana. Apakah masih ada seperti itu? Ya 1-2 mungkin ada lah ya. Tapi itu kan saya tidak berpikir bahwa itu kenyataan umum yang terjadi. Sekali lagi adalah masalah kesungguh-sungguhan. Kuliah itu investasi jangka panjang, Mas. Minimal kalau dalam level sarjana tuh 3,5 tahun kalau kamu bisa lulus ya, 4 tahun rata atau 5 tahun rata. Itu investasi waktu yang panjang. Belum dihitung ekonomi, biaya hidup, biaya pendidikan, biaya lain-lain, seperti karir yang telah berubah seharusnya gitu. Nah, itu betul-betul harus disadari oleh mahasiswa. Kuncinya apa? Lewat bimbingan karir di SMA, SMP. Yaitu guru BK juga selain menghukum anak-anak yang perlu dihukum gitu ya. Saya tidak akan dalam konotasi kata-kata yang negatif, tetapi juga memberikan dorongan bagi anak-anak yang sudah mempunyai pikiran maju untuk bilang, oh, kamu bakatmu di bidang bahasa atau bakatmu di bidang teknik, maka prodi-prodi yang mirip ini. Pada waktu yang bersamaan menyadarkan orang tuanya untuk bilang bahwa pekerjaan ini nggak hanya guru, nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, yang itu merupakan mainstream di sini, ya kan? Nah, bahwa teknik untuk teknik informatika bisa juga untuk menjadi analis data, gitu. Jadi memang perlu kerjasama lintas, muridnya didorong, orang tuanya disadarkan, gurunya juga harus proaktif. Nah, kalau itu 3 prasyarat itu terbenahi di universitas akan lebih mudah. Namun jika tidak terpenuhi dan sudah terlanjur seperti itu, seharusnya dosen wali yang memetakan bahwa anak ini kok performanya kok gini. Nah, berarti ada masalah. Dia harus dipanggil untuk mendapatkan konseling, yaitu saya lihat kok IP kamu terus menurun nih, kenapa? Nah, kalau dia akrab, pasti mahasiswa akan membuka diri.
dia akan bilang saya nggak suka sebenarnya prodi ini. Nah disitulah kemudian proses sebelum terlambat, karena itu di luar negeri juga 1 kali 2 terjadi. Itu kami melihat di Belanda itu dari hall mana gitu ada anak yang orang tuanya datang sampai meminta anaknya itu untuk kuliah karena dia diem aja di kamarnya itu. Ada 1 kali 2 kasus ada terjadi, dan itu lebih masalah yang individualistik daripada masalah yang kolektif. Kalau karena sistem mereka bagus dan sistem kita juga cukup bagus kok. Saya pikir kita harus pede juga. Nah tadi orang-orang tokoh kunci seperti dosen wali atau dosennya di kelas, kalau melihat performa anak itu tidak bagus, pasti dia kan harus memberikan treatment individual. Apakah kamu baik-baik saja? Tapi kan nggak semua dosen seperti Pak Mo ini. Nah, makanya karakter dosen itu ngemong. Gitu ya? Harus ngomong. Kalau enggak ya jangan jadi dosen, apa? Kamu jadi peneliti aja. Iya. Pergi ke LIPI yang jadi memang kamu researcher. Gitu. Kalau kamu jadi dosen, kamu ada kewajiban mengajar, dan mengajar itu dalam konteks mendidik. Ngomong, ngasuh. Ya. Kalau enggak, jangan jadi dosen. Atau jangan jadi guru. Enggak cocok berarti. Betul ya. Walaupun memang ada juga yang begitu. Ya. Tapi ini kritik saya. Kritik saya terhadap kolega-kolega yang semisal memang mereka kalau saya enggak pikir saya punya bakat untuk didik anak itu. Ya udah, kenapa kamu tetap memaksakan diri menjadi dosen? Terakhir, apa mungkin ada yang ingin disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa atau mungkin yang baru fresh graduate kemarin, mungkin ingin melanjutkan atau mungkin masih bingung saya harus bagaimana, silakan. Halo para calon mahasiswa dan mahasiswa yang sudah sedang ini on progress ya. Saya hanya bicara dalam konteks pribadi saya, Pak Mo ya. Jadi saya dulu anak gembala 8 bersaudara dari bapak yang merupakan PNS golongan paling rendah 2A. Nah, cara saya lompat stratifikasi sosial dari anak penggembala menjadi dosen dan pegiat pembangunan sosial adalah dengan cara apakah kita mempunyai kemauan internal ya, kemauan diri untuk maju atau tidak. Nah untuk maju ini kita mempunyai syarat yaitu tahan berproses dalam jangka panjang. Untuk menjadi orang yang hanya seperti ini, yaitu saya dosen terbaik di universitas di tahun 2019, saya mengantarkan kuliah di Australia, tidak hanya kuliah di sana tapi juga memberi kuliah-kuliah di tahun 2019 sebagai contoh juga, dan saya punya koneksi jejaring yang cukup baik untuk bertahan hidup. Itu dari hanya anak gembala saya memerlukan waktu sekitar 20 tahun. Nah silakan Anda camkan itu resilient, yang tabah dan rajin berproses serta berikhtiar gitu ya. Saya menghadap kamera khusus untuk Anda nih. Luar biasa ya. Dan tentu kita berharap apa yang kita diskusikan ini membawa keberkahan untuk kita semua tentunya ya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Mo sama-sama hadir di podcast ya. Ini memberikan penjelasan untuk kita semua tentunya ya. Amin. Ya, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya hadir di podcast. Dan terima kasih Anda juga sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.